Jadi buat Bapak Ibu yang cari mobil Honda, jangan lupa hubungin Gandis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang masih info seputar otomotif. Hari ini saya kembali berkunjung ke salah satu showroom Honda, dan kembali lagi kita berada di Honda Megatama Bekasi ya. Dan kali ini kita juga bareng sales yang sering di sini juga. Kita bersama Kak Gadis lagi nih kali ini. Nah, mungkin buat Kak Gadis, barangkali ada yang belum kenal dan mungkin juga ada yang nunggu-nunggu promo dari Kak Gadis. Boleh disapa lagi teman-teman Kacamata Dipras. Terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Gandis, sales dari Honda Megatama Bekasi. Bagi Bapak Ibu yang ingin cari mobil Honda baru, bisa hubungin Gandis di nomor 085998032453. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin datang langsung ke showroom, bisa ke Honda Megatama Bekasi, Jalan Diponegoro, nomor 81, Tambun Selatan, Bekasi. Nah, selain melayani penjualan mobil baru, kita juga ada bengkel servis dan juga penjualan spare part. Bagi Bapak Ibu yang ingin servis mobil Hondanya, bisa langsung datang ke showroom atau hubungin Gandis biar Gandis bantu bookingkan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu antri lagi nih untuk servis mobil Hondanya. Nah, buat Bapak Ibu yang ada rencana untuk pembelian mobil Honda baru, kebetulan bulan ini lagi banyak promo-promo menarik buat Bapak Ibu semua. Yang pertama, pembelian cash maupun kredit ada diskon spesial dan terbaik se-Jabodetabek. Dan kita bisa nego sampai deal. Yang kedua, ada DP ringan mulai dari 10%. Kayak HR-V yang di samping kita ini, itu DP mulai dari 20 jutaan aja. Kemudian ada Honda WR-V mulai DP 15 jutaan, ada BR-V N7X mulai DP 25 jutaan, ada CR-V Hybrid atau CR-V non-hybrid itu DP mulai 150 jutaan, ada sedannya nih kita DP mulai dari 80 jutaan, dan terakhir kita ada Brio DP mulai 10 jutaan aja. Yang ketiga, kita ada angsuran ringan mulai dari 3 jutaan aja. Bapak Ibu bisa memiliki mobil Honda terbaru dari kami. Bahkan kita ada promo bebas angsuran di mana Bapak Ibu cukup membayarkan DP 50% di awal dan sisanya Bapak bayarkan setelah memiliki mobilnya selama 1 tahun. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan bayar angsuran meskipun mobilnya sudah dipakai selama 1 tahun. Dan yang keempat, kita ada promo bunga 0% untuk tenor 1 tahun dan juga bunga-bunga spesial lainnya hingga pilihan tenor selama 7 tahun. Dan yang kelima, kita ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin tukar tambah mobil lamanya ke mobil Honda baru, bisa hubungin Gandis saja. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu, merek apapun, akan mendapatkan penawaran harga terbaik di sini. Bahkan untuk mobil barunya, akan mendapatkan tambahan diskon apabila Bapak Ibu tukar tambah mobil lamanya di sini. Dan yang terakhir, kita akan memberikan paket servis gratis meliputi jasa, oli, dan spare part selama 50.000 km atau 4 tahun untuk unit WR-V, Brio, N7X, dan juga City Hatchback. Dan untuk mobil-mobil Honda lainnya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kita sudah berikan gratis untuk jasa servisnya. Nah, buat Bapak Ibu yang ingin test drive mobil Hondanya, bisa hubungin Gandis, nanti Gandis siapkan unitnya. Nah, buat Bapak Ibu yang tidak sempat datang ke showroom, kirim aja Sherlocknya ke WA Gandis, nanti Gandis bawakan unit test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Jadi, buat Bapak Ibu yang cari mobil Honda, jangan lupa hubungin Gandis ya. Nah, itu tadi promo-promo menarik dari Kak Gandis ya, salah satu sales marketing senior dari Honda Megatama Bekasi. Tadi langsung disebutkan semua promo-promonya, cash kredit, tuker tambah, mau kredit, pokoknya semuanya promonya menarik. Jadi teman-teman yang
cari mobil Honda, nggak usah ragu lagi, langsung hubungi Kak Gadis, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini, tentunya hari ini kita akan spesial banget ya kontennya, karena kita akan membandingkan dua mobil Honda beda segmen nih. Ada Honda WRV yang tipe RS Sensing, yang tipe tertinggi, versus Honda HR-V tipe termurahnya, tipe SCVT. Nah, kira-kira dari harga yang ada nih, kira-kira kalau teman-teman pengen beli nih, worth it yang mana nih kira-kira? Nah, untuk itu nanti kita akan perbandingkan spek dan juga fitur-fitur lengkapnya, mana yang lebih worth it untuk dimiliki. Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu harganya, nanti teman-teman langsung cek di kolom deskripsi. Jadi klik judulnya, di bawahnya sudah ada harga lengkap Honda di bulan ini ya. Jadi klik judulnya, di bawahnya sudah ada harga lengkapnya. Oke, kita mulai bandingkan antara Honda WRV tipe terlengkap versus Honda HR-V tipe termurahnya yang secara harga hampir mirip-mirip gitu ya. Kita lihat di sini untuk ukuran dimensinya, teman-teman boleh lihat di bawah ya. Besarnya, panjangnya, lebarnya semuanya ada di bawah ini. Nah, kita langsung bongkar untuk fitur-fiturnya. Kita lihat di sini, di atas kacanya sama-sama dilengkapi dengan Honda Sensing, tidak ada perbedaan. Jadi sudah dilengkapi dengan Collision Mitigation Avoidance Assist yang dapat melakukan pengereman otomatis ketika sudah mendekati objek kendaraan di depannya, sedangkan drivernya belum menginjak rem, maka dia melakukan pengereman otomatis. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control. Jadi pada saat mendekati kendaraan di depannya yang kecepatannya lebih rendah, maka saat kita aktifkan cruise controlnya, dia akan melambat secara otomatis menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya untuk menghindari kecelakaan juga. Selain itu juga dilengkapi dengan Lane Keeping Assist dan Lane Departure Alert, di mana ini akan menjaga kita untuk selalu di tengah marka jalan, dan seandainya mobilnya bergeser kanan ke kiri tanpa menyalakan lampu sen, dia juga akan memberikan peringatan, bahkan menginterferensi setirnya untuk tetap kembali ke jalur tengah yang lebih aman. Selain itu juga dilengkapi dengan Auto High Beam, di mana pada saat berkendara di malam hari berpapasan dengan mobil lain, dia bisa meredupkan lampunya secara otomatis agar pengendara di depannya tidak silau. Dan bahkan kalau teman-teman lagi berhenti di lampu merah, dia juga dilengkapi dengan Lead Car Departure Notification yang dapat memberikan peringatan agar ketika sudah lampu hijau, kendaraan depannya sudah melaju, kita langsung injek gas juga. Jadi tentunya berkendara dengan Honda WRV tipe RS Sensing ataupun Honda HR-V yang tipe S ini, karena sama-sama ada Honda Sensingnya, tentunya akan sangat aman ya, karena sudah semi autonom juga. Kemudian kita lihat untuk desain dari grill ornamennya. Untuk Honda WRV yang RS, kita lihat di sini modelnya honeycomb di finishing warna black dove, dan ada ornamen warna chrome-chrome-nya mirip kayak tombol-tombol piano berwarna chrome. Dan di atasnya ada garnish list berwarna chrome yang seolah-olah memanjang sampai ke atas mata lampunya. Di tengahnya ada logo Hondanya dan ada emblem RS di sebelah kirinya. Dan untuk Honda HR-V yang S, kita lihat dia sederhana ya, modelnya garis-garis horizontal cukup banyak di finishing warna black glossy yang tipe S ini. Di tengahnya ada logo Honda berwarna chrome. Dan kita lihat untuk detail dari lampunya, untuk Honda WRV RS Sensing ini sudah lampu LED ya untuk lampu senjanya, bahkan ini juga jadi lampu di RL-nya. Kemudian juga untuk lampu sennya dia sudah sekuensial atau sudah LED ya, modelnya dia kayak berjalan. Dan untuk lampu utamanya pun dia sudah lampu LED multireflektor. Begitu pula dengan Honda HR-V tipe S, untuk lampu utamanya juga sudah LED multireflektor, lampu senjanya dan di RL-nya di atas membentuk kayak alis juga. Begitu pula dengan lampu sennya juga sudah LED. Dan kita lihat di bagian bawah kalau Honda WRV RS, dia sudah ada fog lamp-nya, ini lampu LED dengan housing berwarna black dove. Sedangkan untuk Honda HR-V yang S, dia belum dilengkapi dengan fog lamp. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Honda WRV tipe RS Sensing 2024. Dan ini adalah tampak wajah depan dari Honda HR-V tipe S 2024. Dan ini adalah perbandingan antara Honda WRV RS Sensing versus Honda HR-V SCVT 2024. Nah, sekarang kita bongkar untuk perbandingan mesinnya ya. Untuk mesin dari Honda WRV RS Sensing
ataupun Honda HR-V tipe S ini tidak ada perbedaan. Jadi dilengkapi dengan mesin yang sama, yaitu mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi iVTEC. Di mana dengan mesin ini baik Honda WR-V ataupun Honda HR-V S ini dia memiliki tenaga yang sama juga, yaitu di 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi yang sama juga di 145 Nm pada 4.300 rpm. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya baik untuk Honda WR-V Sensing ataupun Honda HR-V S ini sama-sama juga dilengkapi dengan peredam pada kap mesinnya, dan keduanya ini juga sama-sama berpenggerak roda depan. Sekarang kita bandingkan dari eksterior sampingnya ya. Kita mulai dari kaki-kakinya. Untuk Honda WR-V RS Sensing ini dilengkapi dengan velg R17 ya, warnanya two tone polish, cukup sporty juga dengan profil ban di 215/55. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan Hill Start Assist. Lalu kita bandingkan untuk yang Honda HR-V yang tipe S. Ini velgnya sama ya, R17 juga, tapi dia modelnya lebih sederhana, black and silver juga, dengan profil ban yang sedikit lebih besar ya, di 215/60. Rem depannya juga sama-sama cakram, yang tentunya sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan Hill Start Assist juga. Dan kita lihat di sini pada atas rodanya sama-sama ada over fender ya, menyambung dari roda depan sampai ke roda belakangnya, tidak ada perbedaan. Tapi sedikit beda di sampingnya. Ini untuk di Honda WR-V yang RS Sensing sudah ada set body molding ya, warna black dove di bagian atas ini. Dan kita lihat untuk spionnya, ini Honda WR-V RS Sensing covernya di finishing warna black glossy ya. Untuk yang warna two tone ini lengkap dengan lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis, bahkan dia sudah bisa connect dengan remote-nya ya. Dan menariknya lagi, untuk di spion yang sebelah kirinya dia ada tambahan kamera lane watch, jadi bisa memantau area sebelah kirinya yang di area blind spot sebelah kiri. Sedangkan untuk yang Honda WR-V tipe S, ini covernya warna body, ada lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, bisa dilipat buka otomatis, tapi dia belum connect dengan remote-nya, bahkan tidak ada kamera lane watch-nya gitu ya. Jadi lebih banyakkan fiturnya di Honda WR-V. Dan kita lihat di sini pada atasnya untuk Honda WR-V yang tipe RS Sensing dia ada roof rail kanan kiri ya, karena unsur SUV-nya kental gitu ya. Dan di bagian untuk yang Honda HR-V S ini tidak ada roof rail-nya. Dan kita lihat di sini untuk handle pintunya ini sama-sama model tarik ya. Untuk yang Honda WR-V ini akses smart entry-nya dia model tombol, sedangkan untuk HR-V tipe S akses smart entry-nya dia model garis-garis. Dan kita lihat untuk handle pintu belakangnya ini sama modelnya, jadi di pojokan di atas di kaca pojok gitu ya, sama persis, cukup modern. Dan kita lihat untuk roda belakangnya tentunya sama dengan depannya. Dan untuk Honda WR-V yang RS walaupun tipe tertinggi dia rem belakangnya masih tromol, tapi untuk Honda HR-V tipe S walaupun dia tipe termurah tapi sudah menggunakan rem yang cakram di roda belakangnya. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Honda WR-V RS Sensing 2024. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Honda HR-V tipe S CVT 2024. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior belakangnya ya. Dari atas ini sama-sama menggunakan antena model sirip U atau shark fin antena ya. Kemudian untuk di bagian atas kalau kita lihat WR-V atau WR-V ya, untuk yang RS ini ada roof spoiler warna black glossy, tapi kacanya dia belum defogger ya, jadi kaca standar dilengkapi dengan wiper belakang. Sedangkan untuk yang HR-V tipe S ini juga ada roof spoiler juga ya, warna body di atas, di dalamnya warna black dove, ada stop lamp juga. Dan untuk kacanya ini sudah kaca defogger, jadi sudah kaca yang anti embun dan dilengkapi juga dengan wiper belakang. Dan untuk lampunya ini beda ya, untuk WR-V ini model desainnya seperti ini ya, kanan kiri tidak menyambung. Ini untuk lampu rem dan lampu belakangnya sudah LED, lampu sen dan lampu mundurnya masih bolam halogen. Lalu untuk HR-V tipe S ini menariknya lampu belakangnya pun kayak tipe-tipe lainnya, menyambung dari kanan ke kiri ya, LED bar cukup panjang, kelihatan lebih mewah gitu ya. Hanya dipisahkan logo Honda di bagian tengahnya aja. Kemudian untuk lampu remnya LED, lampu sen dan lampu mundurnya dia sama-sama bolam halogen juga. Dan baik HR-V ataupun WR-V ini sama-sama ada kamera belakang ya, hanya posisinya untuk HR-V di agak atas gitu ya. Sedangkan untuk WR-V dia kameranya di bempernya gitu ya.
Dan untuk WRV tipe RS Sensing ini hanya ada 2 sensor parking di tengah aja. Sedangkan untuk HRV tipe S selain ada 2 sensor parking di tengahnya, ada corner sensor juga di bagian kanan kirinya. Jadi ada 4 sensor untuk keamanannya ya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Honda WRV RS Sensing 2024. Dan ini adalah tampak eksterior belakang dari Honda HR-V tipe S CVT 2024. Dan ini adalah perbandingan antara Honda WRV RS Sensing versus Honda HR-V S CVT 2024. Untuk kuncinya ini sama-sama keyless atau smart key ya, tapi banyak fitur yang beda. Kita lihat di sini kalau Honda HR-V S, kalau kita kunci dia hanya nyala lampu sen ya. Sedangkan kalau untuk yang Honda WRV RS Sensing dia langsung terlipat otomatis dan nyala lampu sen. Saat kita buka sama hanya lampu sen, dan untuk yang WRV RS dia langsung membuka otomatis. Selain itu, di sini tombol-tombolnya juga beda nih. Kalau untuk HR-V S dia hanya tombol lock dan unlock, sedangkan untuk yang WRV RS Sensing sudah ada tombol hold atau untuk menyalakan mesinnya. Jadi kita coba ya untuk nyalain mesin yang Honda WRV. Jadi untuk Honda WRV dia bisa dinyalakan mesinnya dari sini ya, langsung dari remote, baik untuk nyalakan mesin ataupun matiin mesin. Bahkan ini kalau teman-teman misalkan udah pergi nih, lupa mengunci gitu ya, ini dia bisa langsung terkunci otomatis kalau sudah jauh dari remote-nya gitu ya. Sedangkan kalau ini dia belum ada, karena untuk yang WRV RS Sensing sudah ada sistem walkway auto lock. Jadi ini sama-sama keyless, tapi kalau teman-teman hanya sekedar mau nyalain mesin dari dalam, mau buka pintunya, ini sama-sama keyless ya. Kalau WRV tekan tombol, ini sudah bisa membuka. Kalau untuk HR-V itu scan jari atau masukkan jari ya untuk membukanya. Oke, jadi sama-sama keyless, tapi untuk WRV RS Sensing lebih banyak fitur-fiturnya. Untuk door trim depannya ini didominasi warna hitam dengan bahan hard plastik ya, hampir secara keseluruhan. Di bagian pojokan di sini ada tweeter atau speaker tambahan, ada tambahan list garnish berwarna black glossy juga yang menimbulkan kesan elegan. Untuk handle pintunya di finishing warna silver. Di bagian armrestnya ini menariknya sudah dilapis soft touch atau kulit warna hitam dengan jahitan warna merah. Begitu pula di atasnya ada lapisan bahan fabric juga, motif-motif warna merah juga ya. Ada laci kecil di atas sini. Ada tombol-tombol power window-nya, kemudian ada tombol central lock-nya dan pengaturan spionnya termasuk untuk melipat spion. Dan di bawah dia juga ada speaker utamanya ya, pintu kanan kiri ada 2 cup holder dan ada door pocket. Kita masuk dalam. Nah, di dalam kita lihat nuansa dashboardnya juga cukup lumayan elegan di finishing warna hitam hampir secara dominan ya. Kisi-kisi AC-nya di bagian kanan ini dia ada list warna chrome-nya, ada tombol smart engine-nya ya untuk menyalakan mesinnya, dari sini smart button-nya. Kemudian di sini ada tombol untuk Honda Sensing-nya ya, karena yang kita bongkar adalah yang RS Honda Sensing. Jadi ada tombol untuk aktif on off-nya dari sini, dan di bawahnya juga ada tombol VSC atau traction control-nya. Dan di bagian samping sini untuk di saklar-saklarnya juga ada tombol untuk lane watch ya, untuk spion di kirinya, karena untuk yang RS dia sudah ada untuk kamera lane watch juga. Dan di paling bawahnya tentunya dilengkapi dengan gas dan rem saja, karena yang kita bongkar adalah yang tipe RS yang tersedia hanya matic aja, tidak ada pilihan manualnya. Dan yang menarik untuk ban joknya Honda WRV tipe RS ini sudah kombinasi ya, kulit secara dominan warna hitam dengan jahitan-jahitan warna merah dan garis-garis warna merah yang cukup sporty. Ada tambahan juga untuk bahan fabric warna bintik-bintik merah juga, jadi kelihatan sporty juga gitu ya. Kemudian yang menarik juga ada airbag samping di bagian jok-joknya ya, termasuk di jok drivernya. Dan di bawah ini untuk pengaturan sandarannya manual, dan sudah ada pengaturan ketinggian jok juga ya, jadi joknya sudah diatur, bisa diatur naik turun. Dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Dan di samping sini untuk yang tipe RS dia ada tambahan ornamen berwarna silver dengan emblem RS juga. Untuk setirnya ini modelnya 3 spoke ya kayak yang lain, tapi sudah dilapis kulit dan ada jahitan-jahitan warna merah-merahnya, jadi kelihatan sporty. Di kanan kirinya ada aksara warna silver, begitu pula di bawahnya. Dan di tengahnya dilengkapi dengan logo Honda berwarna chrome, serta sudah ada airbag juga untuk di bagian pengemudinya. Lalu di kanan juga ada tombol-tombol. Di sini tombolnya tentunya lebih lengkap karena sudah ada tombol untuk adaptif cruise controlnya juga ya. Jadi sudah ada cruise control di sini, lengkap dengan tombol lane keeping assist juga nih di sini. Jadi lebih lengkap tombol di kanannya, dan di kirinya ada untuk pengaturan
head unit audionya atau audio steering switch ya di bagian kirinya. Dan untuk setirnya ini juga bisa diatur naik turun, dan ini belum bisa maju mundur ya, jadi baru tilt, belum teleskopik nih. Dan untuk di belakang setir sebelah kanan dia standar ada saklar-saklar untuk menekan lampu-lampunya, menariknya ada pilihan auto, dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menekan wiper depan dan belakangnya yang sudah intermittent. Untuk menyalakan mesinnya ini tentunya sudah keyless ya, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol sebat bottomnya yang di kanan tadi ya. Kita nyalakan. Saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya ini nggak ada perbedaan dari tipe RS standarnya ya, jadi masih model analog kayak gini untuk RPM dan kecepatannya ya, masih model kayak jarum. Di kiri RPM, di kanan untuk kecepatannya. Di tengahnya MID-nya sudah full TFT ya, sudah lebih berwarna gitu ya, lebih digital dan tentunya lebih jelas juga ya. Termasuk di sini ada pengaturan untuk Honda Sensing-nya juga di sini gitu ya. Ini bedanya dari yang tipe RS non sensing ya, karena dia sudah ada Honda Sensing-nya. Di tengah di bagian atas juga ada di sisi AC utamanya ya, ada dua blower kanan kiri dengan list warna dark silver juga. Lalu di bawahnya sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya. Ini cukup lengkap juga untuk fitur-fiturnya, ada radio, Bluetooth musik, telepon gitu ya. Kemudian di sini juga ada untuk koneksi ke smartphone juga gitu ya. Kemudian ada pengaturan-pengaturan lainnya juga. Dan saat dirubah ke R atau mundur, dia juga sudah dilengkapi dengan kamera belakangnya aja ya. Dan ini juga bisa menampilkan kamera lane watch-nya yang di sebelah kiri. Jadi kalau kita mau parkir mundur, ini kita bisa aktifkan lane watch-nya juga untuk memantau sisi blind spot dari kiri mobil gitu ya. Jadi cukup menarik juga dan cukup lengkap gitu ya untuk head unit audionya. Di bawahnya sini dia juga untuk pengaturan AC-nya sudah digital, dan di sini juga ada pengaturan untuk suhunya ya, termasuk pemanasnya, ada tombol on off-nya, ada auto juga, jadi sudah auto climate, ada pengaturan AC-nya, ada max cool. Terus menariknya juga ada arah semburannya ya, jadi bisa diatur ke arah badan aja atau badan ke kaki dibagi bisa. Dan di sini untuk pengaturan blowernya, jadi pengaturan AC-nya sudah digital dan sudah lengkap juga gitu untuk fitur-fiturnya. Dan secara keseluruhan untuk tampilan dashboardnya ini juga dia cukup sporty ya, dan juga kelihatan elegan dan modern. Kemudian di bawah sini dia juga ada power outlet, jadi kalau mau ngecas bisa dari sini juga ya, ada laci terbuka juga. Kemudian ada dua cup holder juga di sini. Untuk tuas transmisinya modelnya seperti ini ya, dan di bawahnya di sini juga dia ada warna black glossy dan list-list warna silver, jadi tampak elegan juga. Dan pilihannya dia parkir, mundur, netral, drive, ada S ya, second dan low. Jadi bisa diatur juga sampai di GL atau 1 juga gitu ya, dan tentunya ini sudah CVT. Untuk rem tangannya di sini masih model tarik ya, tombolnya warna hitam juga, di bawahnya juga ada tempat penyimpanan terbuka ya. Dan di sini dia juga ada konsol box, ini menariknya sudah dilapis kulit dengan jahitan warna merah juga. Kemudian kalau dibuka boxnya juga lumayan nih, jadi modelnya kotak dan cukup dalam juga. Kemudian di depan sini juga tentunya ada laci utamanya ya, cukup besar untuk penyimpanan. Di atasnya di sini sudah dilapis soft touch di bagian tengahnya ya, dengan jahitan warna merah-merah. Atas bawahnya ada di sini warna merah keorenan gitu ya, dan ada warna black glossy juga. Dan di bagian atas pojoknya juga ada tweeter tambahan ya, jadi speakernya sudah cukup banyak. Dan di bagian depannya dia dilengkapi dengan airbag untuk penumpang depan. Kemudian di bagian atas tentunya juga ada sun visor lengkap dengan kaca juga, bisa dibuka tutup ya. Dan di sini dia juga ada pegangan tangannya sudah retract, dan di tengahnya juga ada lampu cabin nih. Ini berwarna kuning, masih standar ya, dan spion dalamnya juga masih standar. Kemudian pada joknya tentunya juga dilengkapi dengan seatbelt ya, dengan 3 titik penguncian di bagian driver. Begitu pula dengan penumpang depannya juga sudah 3 titik penguncian yang sudah ada teknologi protensioner dan force limiter. Lalu di atas jok juga standar sudah ada headrest kanan kiri yang tentunya sudah dilapis kulit ya, karena joknya sudah dilapis kulit dan sudah adjustable juga, jadi bisa dibongkar pasang juga gitu ya. Dan di sini dia juga ada airbag samping juga di penumpang depannya. Jadi sudah ada airbag samping di kanan kirinya ya. Dan di bawah tentunya dilengkapi dengan satu set arpad alas plus ada apar juga. Untuk door trim depannya kita lihat di sini didominasi warna hitam ya, kecuali di handle pintunya dia ada lapisan warna chrome-nya. Kemudian di bagian armrestnya juga warna hitam, tapi menariknya dia sudah soft touch ya, jadi sudah dilapis kulit warna hitam. Ada tempat penyimpanan terbuka di atas sini, ada tombol power window ya, auto hanya di bagian drivernya aja, ada central lock dan juga pengaturan
kaca spionnya untuk melipat dan pengaturan kacanya. Dan di bawah di sini juga ada speaker tentunya untuk pintu kanan kiri, ada cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya juga full hampir warna hitam semuanya ya, dari kanan ke kiri. Kemudian di sini sisi AC-nya dia modelnya di finishing warna black glossy dan ada putaran-putaran warna chrome gitu ya. Jadi tampak elegan dan klasik ya. Untuk menyalakan mesin tombolnya sudah smart key juga. Dan di sini ada tombol parkir assist, ada Honda Sensing juga, dan ada VSC juga ya, walaupun tipe termurah cukup lengkap juga. Dan di bawahnya juga ada tempat penyimpanan terbuka kecil, dan paling bawah tentunya hanya ada gas dan rem karena semua HR-V itu hanya tersedia CVT automatic tanpa ada pilihan manualnya. Dan untuk ban joknya ini masih bahan fabric ya, dia modelnya cukup sporty, semi bucket, warnanya hitam dengan lapisan yang cukup tebal gitu ya. Dan menariknya yang tipe S ini dia juga sudah dilengkapi dengan airbag samping pada jok-joknya, jadi ada airbag samping juga di jok gitu ya. Dan pengaturan sadarannya ini masih manual, dan menariknya sudah ada pengaturan ketinggian jok juga, jadi bisa diatur naik turun juga secara manual. Dan untuk maju mundurnya juga dia masih manual. Untuk menyalakan mesin karena sudah keyless juga, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol smart button-nya yang di sebelah kanan ya. Kita nyalakan. Saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya juga tidak ada perbedaan dari tipe-tipe di atasnya. Jadi seperti ini modelnya, di kirinya ada RPM, di kanannya untuk kilometer atau kecepatannya, dan menariknya di tengahnya MID-nya sudah layar full TFT juga ya, jadi sudah digital kayak gini, lengkap dengan indikator untuk Honda Sensing ya, termasuk untuk lane keeping assist, kemudian ACC, dan juga untuk pemakaian seatbelt gitu juga ya. Kemudian ada indikator BBM di bawahnya, jadi nggak beda dari tipe-tipe di atasnya, kayak yang tipe E dan SE ini sama juga gitu. Untuk setirnya ini modelnya juga 3 spoke sama kayak tipe di atasnya juga ya, dan menariknya ini kanan kirinya juga ada banyak tombol-tombol. Di kanan ini untuk pengaturan lane keeping assist dan juga adaptive cruise controlnya juga. Kemudian di kirinya ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya juga ya. Sudah audio string suite di sini lengkap dengan untuk mengangkat telepon dan voice command juga. Dan di tengahnya dia juga ada logo Honda berwarna chrome serta sudah ada airbag untuk di bagian pengemudinya. Dan untuk setirnya ini juga masih bisa diatur untuk naik turun dan juga maju mundur juga ya, walaupun masih manual dan agak keras, tapi paling tidak bisa diatur juga gitu ya. Di belakang setir sebelah kanan dia ada saklar untuk menyalakan lampu-lampunya lengkap dengan pilihan auto, dan di kirinya ada saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Di tengah juga dilengkapi dengan audio head unit touchscreen, dan ini modelnya semi floating, hanya aja ukurannya dia kelihatan kecil gitu ya, tapi secara fitur ini lengkap. Jadi sama dengan tipe-tipe lainnya, ada untuk penyambungan ke telepon, radio, ada smartphone connection juga. Menariknya juga ada Apple CarPlay dan Android Auto juga. Ada untuk fitur USB, Bluetooth musik, dan pengaturannya ya. Dan kalau dirubah ke R atau mundur, dia juga bisa menampilkan tangkapan kamera belakangnya karena sudah ada kamera belakangnya. Jadi secara head unit sudah lumayan lengkap juga kayak tipe-tipe di atasnya. Lalu di kanan kirinya ada kisi AC utamanya, ada 2 buah blower di tengah. Dan untuk yang di bagian kiri seolah-olah dia menyambung sampai ke kisi-kisi AC sebelah kirinya. Kemudian di bawah audio ini dia ada lapisan soft touch juga ya, warna hitam sampai ke kiri, lengkap dengan tombol untuk menyalakan lampu hazard di bagian tengahnya. Dan yang menarik, pengaturan AC-nya juga sudah digital dan modelnya juga sama kayak tipe-tipe di atasnya dengan putaran-putaran warna chrome atau silver ya, jadi tampak klasik dan elegan gitu ya. Lengkap dengan pilihan untuk maskul, ada auto climate-nya juga, kemudian juga ada rear defogger dan front defogger juga, jadi kaca depan dan belakang supaya nggak berembun. Lalu di sini juga ada untuk mode pengaturan arah semburannya juga, jadi bisa diatur ke badan, ke kaki, atau badan ke kaki juga bisa sesuai kebutuhan. Di sini ada untuk rotasi udaranya, bisa udara bersirkulasi di dalam aja atau udara dari luar masuk ke dalam juga bisa. Kemudian ada tombol on off untuk kipasnya juga di sebelah kirinya, dan di bawahnya di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka kecil ya. Dan secara keseluruhan ini untuk tampilan dari dashboardnya ini hampir mirip, tidak ada beda dengan tipe-tipe di atasnya juga. Selain itu di bawah sini juga ada laci penyimpanan terbuka ya, cukup besar untuk penyimpanan, dan menariknya dilengkapi juga dengan 1 buah power outlet, jadi teman-teman bisa ngecas juga dari sini. Untuk model tuas transmisinya juga tidak ada perbedaan dari tipe di atasnya, modelnya juga cukup elegan gitu ya, simple dengan aksen warna silver di bagian atas, di bawahnya dibungkus kulit, dan di bawah juga ada list warna chrome serta ada warna black glossy, jadi tampak elegan juga ya. Dan untuk transmisinya tentunya ini sudah CVT, kemudian pilihannya dia ada parkir, mundur, netral, drive, dan sport. Jadi walaupun CVT automatic tetap bisa dirubah untuk sensasi sport atau manual juga. Jadi kita bisa mengatur gigi secara manual. Kemudian di depan sini juga ada laci utamanya juga, ukurannya sama dengan tipe-tipe lain ya, cukup lumayan longgar, dan di sini
dia sudah dilengkapi dengan apar juga, dan modelnya praktis ya, kecil kayak gini. Dan ini bisa disimpan kayak gini. Kemudian di bagian atas di sini tadi ya, kisi-kisi AC-nya seolah-olah menyambung dari tengah sampai ke kiri, dan di bagian kirinya juga ada ornamen-ornamen puteran warna chrome juga gitu ya. Jadi tampak elegan juga. Lalu di atasnya dia juga dilengkapi dengan airbag untuk penumpang depan. Kemudian di bagian atas di plafonnya ini standar ada sun visor, dan menariknya sudah ada kacanya yang bisa dibuka tutup kayak gini. Kemudian di kiri juga ada pegangan tangan yang sudah retract juga. Lalu di bagian tengah di sini ada speaker tambahan juga gitu ya, atau tweeter di atas sini. Lalu ada lampu kabinnya di sini sudah LED ya, ada 2 kanan kiri, jadi cukup terang juga. Lengkap dengan indikator untuk koneksi ke pintu juga. Untuk spion dalamnya dia masih standar ya di tengah ini. Dan bagian kanan depan driver juga ada sun visor, dan menariknya juga sudah ada kacanya juga yang bisa dibuka tutup. Lalu yang menarik di bagian atas driver juga tetap dikasih pegangan tangan retract juga gitu ya. Walaupun di sini dia nggak ada airbag lagi, tapi di bagian joknya ini sudah ada airbag tadi ya. Dan di sini untuk seat beltnya kanan kiri dia sudah 3 titik penguncian yang tentunya sudah ada teknologi protensioner dan force limiter ya. Di atas jok di sini juga ada headrest kanan kiri yang sudah adjustable, jadi sudah bisa diatur ketinggiannya, dan bahannya tentunya masih fabric karena joknya masih bahan fabric. Dan untuk jok di penumpang depan juga tentunya ada airbag samping juga ya, karena ada airbag di bagian jok kanan kirinya. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya. Buka pintunya sekali lagi ya dari pojokan sini. Nah, kita lihat untuk door trim di baris keduanya sama dengan depannya ya, kurang lebih ya. Jadi untuk handle pintunya di finishing warna silver, cuman nggak ada ornamen warna black glossy-nya kalau yang di baris keduanya ya. Dan untuk armrestnya di sini juga full bahan plastik, jadi nggak ada lapisan kulitnya. Lengkap dengan ada laci kecil di atas, ada tombol power window, dan sedikit dia ada tambahan warna merah-merah ya, bahan fabric di atas armrestnya. Dan di bawah dia ada speaker, ada cup holder, dan ada door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Nah, kita sudah berada di interior baris kedua dari Honda WRV yang tipe RS ya. Secara ruang cabin masih lumayan lega ya, dari lutut saya ke depan ini masih lumayan jauh. Begitu pula dengan headroomnya juga masih lumayan tinggi, dengan tinggi 167-an masih dapat 10 jari lebih juga sedikit gitu ya. Kemudian kanan kirinya di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract, kemudian ada gantungan juga di bagian kanannya. Lalu di tengah di sini dia juga ada lampu cabinnya ya. Ini warna kuning kayak depannya juga. Dan untuk di baris keduanya di sini nggak ada airbag samping ya untuk yang RS non sensing. Kemudian di sini dia juga ada seat belt dengan 3 titik penguncian di kanannya, di kirinya 3 titik penguncian juga ya, dan di bagian tengahnya dia sayangnya hanya 2 titik penguncian aja nih. Jadi 3 titik penguncinya hanya di kanan dan kirinya aja. Lalu di atas jok juga ada headrest 3 di sini ya, yang sudah adjustable semuanya, jadi sudah bisa dibongkar pasang. Dan tentunya sudah dilapis kulit ya, karena joknya sudah dilapis kulit juga. Di bagian bawah-bawahnya di sini juga ada isofix kanan kiri, jadi kalau menambah kursi-kursi baby ngikatnya cukup praktis juga ya. Dan di bagian depan di sini juga dilengkapi dengan 2 kantong ya, kanan kiri sudah dilapis kulit juga untuk penyimpanan. Dan menariknya di bawah sini juga ada power outlet lagi nih, jadi kalau ngecas bisa langsung dari sini juga. Nah, kita lihat untuk door trim di baris keduanya, ini dia sama dengan depannya didominasi warna hitam, kecuali di bagian handle pintunya yang sudah dilapis warna chrome. Kemudian untuk armrestnya sudah dilapis soft touch juga ya, warna hitam. Ada laci terbuka di atas ini, ada tombol power window, kemudian ada cup holder juga di bagian atas, dan di bawah dia hanya ada speaker aja. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Honda HR-V yang tipe S, jadi yang tipe termurahnya. Secara ruangan tidak ada perbedaan dari tipe-tipe di atasnya juga ya. Dari lutut saya ke depan masih jauh dengan kursi jok yang sudah saya mundurin depannya. Dan di bagian headroomnya juga masih lumayan, dari tinggi saya 167-an. Ini masih hampir 10 jari juga gitu ya. Dan di kanan kirinya juga ada pegangan tangan yang sudah retract kanan kiri, lengkap dengan gantungan juga ya. Dan di tengah dia juga ada lampu cabin, di sini sudah warna putih atau sudah LED, hanya satu di tengah ya. Jadi dia nggak ada panoramic glass-nya ya. Jadi tertutup full, plafonnya seperti ini, warna beige atau warna abu-abu terang gitu ya. Untuk seat belt-nya menarik karena sudah 3 titik penguncian baik kanan kirinya. Di sini 3 titik penguncian, begitu pula dengan tengahnya ya. Di sini juga sudah 3 titik penguncian. Jadi seat belt-nya 3 titik semuanya.
Dan menariknya juga sudah ada headrest. Ada 3 juga yang semuanya sudah adjustable atau sudah bisa diatur ketiganya. Bahan joknya sama kayak depannya, masih bahan fabric ya, cukup tebal. Dan di sini juga menariknya sudah dilengkapi dengan Isofix juga nih, jadi kalau teman-teman mau nambah kursi baby gitu, ikatnya tentunya akan praktis karena ada Isofix. Dan yang menarik, depan juga ada kantong-kantong kanan kiri, dua-duanya ada gitu ya. Dan di tengahnya ada laci terbuka yang cukup besar di atas, kemudian di bawah juga ada laci terbuka lagi. Dan menariknya juga ada dual port USB juga nih, model yang standar ya. Sekarang kita bandingkan untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini tidak ada perbedaan, jadi sama-sama manual. Nah, untuk WRV ya, kita mulai terlebih dahulu. Nah, untuk ukuran bagasinya cukup besar ya, ngomongin WRV ini, karena memang mobil 2 baris gitu ya. Dan cukup dalam juga, jadi ke bawah kayak gini. Dan kalau teman-teman perlu yang lebih gede lagi gitu, misalkan barangnya panjang atau lebar gitu ya, ini bisa dilipat juga jok baris keduanya. Ini bisa 60% di bagian kanannya, dan di bagian kirinya 40%-nya lagi juga bisa dilipat, bisa dua-duanya kayak gini jadinya ya. Dan kalau kita buka bagasi karpetnya, ini di sini juga dia ada tempat penyimpanan toolkitnya, termasuk dongkrak dan toolkit standarnya. Plus di bawahnya juga dilengkapi dengan ban cadangannya ya. Namun untuk yang tipe RS sekalipun, ini dia masih menggunakan ban cadangan yang masih temporary atau velg standar. Oke, kita tutup. Ya, untuk membuka bagasi ini masih manual tentunya, seperti ini hidrolik. Dan kita lihat bagasinya sama dengan tipe-tipe di atasnya juga ya, cukup besar seperti ini. Dan kalau teman-teman perlu yang lebih luas lagi, ini juga bisa dilipat jok baris keduanya ya. Ini pelipatannya bisa 40% kayak gini, atau dua-duanya 60%-nya lagi yang di kiri. Nah, ini menariknya dia rata dengan lantai dari depan sampai belakang ya. Jadi kalau mau naruh barang-barang panjang, lebar, itu tentunya akan sangat berguna banget. Dan kita lihat di sini kanan kirinya menariknya juga ada 2 lampu penerangan di bagasinya yang sudah LED juga ya. Dan di bagian kanannya dia juga ada tempat penyimpanan di sini untuk naruh toolkit dongkraknya. Jadi cukup praktis. Di kirinya juga ada tempat penyimpanan terbuka juga. Dan menariknya lagi kalau kita buka karpetnya, ini dia juga ada tempat penyimpanan yang dilengkapi juga dengan ban cadangannya di sini. Dan menariknya ban cadangannya ini sama dengan 4 roda lainnya, jadi sudah R17 juga, sudah velg racing. Cukup menarik. Kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Honda WRV tipe RS Sensing versus Honda HR-V tipe SCVT. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu ya, kira-kira butuh fitur yang lengkap mungkin bisa pilih Honda WRV yang terlengkap, atau kalau misalkan pengen naik kelas itu boleh juga pilih yang HR-V tipe S ya. Jadi teman-teman tergantung seleranya, cari yang mana, pilih kelas atau pilih fitur-fiturnya. Jadi teman-teman nanti juga boleh kasih masukan ke teman-teman yang lain, boleh komentar di bawah. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Honda HR-V ataupun Honda WRV ataupun Honda tipe-tipe lainnya, teman-teman jangan sungkan-sungkan, ada Kak Gadis tadi sudah disampaikan semua promo-promonya, langsung di Japri, langsung ya, mau janjian test drive boleh, atau mau nanya-nanya, atau bahkan minta hitungan kredit, langsung aja di Japri Kak Gadis, nomornya yang ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan berikan masukan di kolom komentar. Saya Dipras, Saya Gandis. pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.